Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Setiausodo, salah satu mahasiswa Universitas Siber Asia di Prodi PJJ Teknik Informatika. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas yang telah saya buat di mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Ibu Gianna Madonna Hasoltin SCOM, yakni untuk mereview sebuah jurnal ilmiah. Dan jurnal yang saya ambil kali ini adalah analisis perbandingan kecerdasan buatan pada komputer player dalam mengambil keputusan pada game Battle RPG. Dikarenakan di tugas ini diharuskan untuk mereview jurnal yang berhubungan dengan AI. Teman-teman bisa lihat untuk jurnal ini saya sertakan link dan teman-teman bisa akses, atau bisa saya kasih link video link jurnal ini di akhir video. Kemudian jurnal ini dipublikasi di JUTI atau Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi yang berada di volume 15 nomor 2 pada halaman 226 sampai 237 yang dipublish pada tahun 2017, tepatnya di bulan Juli, oleh saudara Mustainul Abdi, Dartis Heru Murti, serta yang terakhir adalah Imam Kuswadayan. Untuk review jurnal ini saya mulainya di tanggal 6 Desember 2022, tepatnya pada hari ini. Nama saya Bambang Setiausodo dengan NIM 2004-01010057. Setelah membaca sekilas dari jurnal yang telah saya baca, di sini saya mendapati abstrak sebagai berikut. Teman-teman juga bisa baca, yakni adalah pemanfaatan kecerdasan buatan telah diimplementasikan dalam banyak hal. Salah satunya adalah game. Secara umum, tujuan dibuatnya game adalah untuk membuat pengguna terhibur dan merasakan kesenangan ketika sedang atau telah bermain. Kecerdasan buatan di dalam game dibutuhkan untuk meningkatkan tantangan di dalam game dan membuat game menjadi lebih dinamis dan terarah, sehingga akan menciptakan beberapa penerapan kecerdasan buatan di dalam game. Di antaranya adalah dengan menggunakan metode Support Vector Machine atau SVM. Dalam beberapa kasus game ada juga yang menggunakan metode Decision Tree yang akan mengatur perilaku komputer player di dalam permainan. Metode yang lebih sederhana ada juga dilakukan perbandingan kecerdasan rule based. Pada penelitian ini akan dilakukan perbandingan kecerdasan buatan untuk mengatur perilaku komputer player di dalam game role playing game atau RPG. Yang dimaksud dengan komputer player ini adalah pemain atau karakter yang dijalankan oleh sistem di dalam game. Ini adalah abstrak yang dapat saya ambil dari jurnal yang telah saya baca. Dengan tujuan pembuatan jurnal ini adalah analisis untuk mengetahui metode kecerdasan buatan manakah yang paling baik yang bisa diterapkan pada game berjenis RPG. Metode yang digunakan untuk menguji kecerdasan buatan yang diterapkan pada game RPG ini adalah dengan menggunakan skenario pertandingan secara langsung. Itu adalah tujuan dari penulisan yang dapat saya ambil dari jurnal yang telah saya baca. Di sini penulis juga menggunakan beberapa metode penelitian, yakni sebagai berikut. Skenario pengujian ini adalah skenario pengujian yang akan dilakukan oleh penulis. Ini skenario 1 membandingkan antara metode kecerdasan buatan dengan SVM dengan Decision Tree. Kemudian skenario kedua yakni adalah membandingkan antara metode kecerdasan buatan SVM dengan rule based. Kemudian skenario ketiga adalah membandingkan antara metode kecerdasan buatan Decision Tree dengan rule based. Kemudian skenario keempat adalah membandingkan antara metode kecerdasan buatan SVM dengan SVM. Skenario kelima membandingkan antara metode kecerdasan buatan Decision Tree dengan Decision Tree. Kemudian yang keenam adalah membandingkan antara metode kecerdasan buatan rule based dengan rule based. Kemudian skenario pengujian game Battle RPG selengkapnya dapat dilihat pada gambar yang ada di jurnal. Setiap skenario akan diujikan sebanyak 100 kali
Dalam pengujian skenario akan dihitung persentase kemenangan komputer player. Untuk menemukan giliran awal digunakan metode random. Itu adalah metode penelitian yang dapat saya simak dari penulis. Ada beberapa skenario, yakni ada 6 yang tentu saja akan membandingkan setiap metode yang akan dilakukan, disertai rumus serta gambar penjelasan. Kemudian hasil penelitian yang saya dapat dari review jurnal ini adalah jurnal ini menganalisa metode kecerdasan buatan yang paling baik dalam game berjenis Battle RPG. Pengujian ini berdasarkan pada jumlah kemenangan terbanyak. Penentuan kemenangan terbanyak menggunakan persamaan jumlah kemenangan dibagi dengan jumlah semua pertandingan dikali 100%. Metode yang digunakan itu adalah SVM, kemudian decision tree serta rule base. Hasil dari pengujian tersebut adalah ketika menggunakan metode yang berbeda, maka SVM memiliki persentase kemenangan lebih banyak, yaitu 2,5%, decision tree dengan 50%, serta rule base dengan 2,5%. Sedangkan jika menggunakan metode yang sama, itu cenderung hasilnya sama kuat antara SVM dan SVM. Itu selisihnya 4, decision tree dengan decision tree selisihnya 0, rule base dengan rule base selisihnya 2, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa menggunakan metode kecerdasan buatan yang paling baik adalah SVM. Itu adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di jurnal yang saya ambil. Dengan kesimpulan adalah sebagai berikut. Dari hasil penelitian ini, para developer game bisa mempertimbangkan metode AI mana yang akan digunakan. Tentu saja juga disesuaikan dengan kebutuhan developer, khususnya dalam game berjenis Battle RPG yang mana perilaku dari user dan komputer player mempengaruhi alur game itu sendiri. Kemudian dari yang telah saya baca, ada beberapa kelebihan yang saya dapat ketika membaca serta mereview jurnal ini adalah yang pertama, penulis mampu memaparkan dengan baik setiap komponen dalam pembahasan. Yang kedua, penulis memberikan solusi yang jelas dengan mengeluarkan data serta percobaan dengan berbagai metode kecerdasan buatan yang cocok dan paling baik, ini SVM, decision tree, serta rule base dengan beberapa pengujian, yakni 100 kali pengujian tadi. Kemudian yang ketiga adalah kelebihannya, setiap data dan informasi dipaparkan dengan sistematis dan informatif sehingga sangat membantu pembaca dalam memahami isi dan tujuan penulisan jurnal. Itu adalah kelebihan dari jurnal ini. Namun selain ada kelebihan, ada pula kekurangan, di mana menurut saya kekurangan di jurnal ini sebenarnya tidak banyak, hanya terdapat pada bagian di mana penulis melakukan kesalahan penulisan, seperti yang ada dalam pendahuluan, yakni adalah sebagai berikut. Dalam kasus game RPG yang karakteristiknya memiliki banyak kemungkinan, dibutuhkan metode. Di sini seharusnya apabila kita mengacu pada KBBI, kita harus menulisnya dengan cara metode yang mampu mengambil keputusan. Itu hanya penulisan saja, mungkin bisa typo di penulisan saja. Kemudian yang kedua adalah tidak dicetak miringnya pelafalan atau penulisan dalam bahasa asing atau bahasa Inggris. Contohnya saya ambil aja di kajian pustaka halaman 227, di mana seharusnya penulisan game itu dicetak miring. Di daftar pustaka kajian pustaka halaman 227 ini tidak dicetak miring. Itu saja sih sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada juga nih, sama juga ada penulisan bahasa asing yang tidak ada garis miring, yakni adalah rule base di kajian pustaka halaman 227. Jadi teman-teman bisa lihat juga nih sebelum membaca jurnalnya, alangkah lebih baiknya teman-teman simak video ini dan teman-teman bisa ambil kesimpulan serta lebih memahami jurnal yang telah ada. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti penjelasan saya sampai selesai. Apabila ada
kesalahan dalam pengucapan serta intonasi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.